Baik teman-teman, saya ingin membahas soal 3 penyebab perceraian yang paling sering saya tangani. Jadi ini bukan di teori yang saya tangani. Karena saya konselor pranikah dan konselor pernikahan yang sudah menikah. Pertama, banyak yang saya tangani kasus-kasusnya karena terlalu maksain. Sebenarnya tipe kepribadian gak cocok. Dipaksain. Kami cinta kok mas, kami sayang loh. Sayang banget tapi gitu. Ya saya sayang, nanti saya jadi Saiton. Saya jadi sayonara. Oh kamu gak cocok, dipaksa-paksain sayangmu tuh hanya sebentar. Nanti jadi Saiton, jadi sayonara. Sayang aja gak cukup loh, beneran. Kita tuh insan kondisional sebenarnya. Diperhatiin siapa ya bisa sayang juga akhirnya. Disayang siapa lagi juga akan sayang juga. Diperhatiin juga akan sayang juga sama dia. Nah, gak cocok tuh apa? Saya berikan gambaran sedikit ya. Saya udah pernah cerita di video sebelumnya, tapi saya ulas sedikit saja. Ada sifat-sifat dia yang kamu untuk menerimanya perlu usaha berat. Contoh, itu ya, aduh kalau ngomong tuh suka-suka. Aku bisa sabar sih, bisa sih, tapi kayaknya kamu gak ikhlas gitu. Sabar akan gitu. Kenapa sekarang agak bisa? Karena kamu masih cinta soalnya. Contoh lagi, dia tuh orangnya males banget, belum nikah aja udah nyuruh-nyuruh gitu. Tolong dong yang ini, tolong dong. Dia kan laki-laki ya padahal ya. Tapi aku nggak apa-apa lah, aku layani. Nggak apa-apa lah ini sebenarnya kurang ikhlas nih. Ukur kemampuan kamu terhadap sifat-sifat dia. Banyak hal contoh lagi. Wah, dia itu pernah bilang ke aku loh, sayang bohong tuh nggak apa-apa, yang penting tujuannya kebaikan loh. Bohong putih namanya kan, bohong putih. Ngeri loh, dia juga akan bohongi kamu nanti. Semua sifat-sifat dia, cek beberapa sifatnya yang kamu tuh nggak bisa tahan kayaknya kalau ketika cinta sudah pudar. Karena sorry, mari kita realistis, cinta sangat bisa pudar. Yang nggak pudar tuh hanya beberapa persen yang sampai kakek nenek masih pegangan. Itu pun bukan cinta eros lagi. Jadi cinta itu bermacam-macam. Cinta eros, cinta yang erotika, cinta karena lawan jenis, cinta yang karena ya kita belak-belakan karena nafsu seksual lawan jenis, cinta eros namanya, erotika, asmara. Tapi ketika sudah puluhan tahun menikah, erosnya hilang. Tinggal cinta yang sifatnya tuh kebersamaan. Ya aku bersama-sama dia selama ini, nyaman. Kalau nggak ada dia kayak hilang rasanya, kayak duniaku hilang. Nah, itu sudah bukan cinta eros, cinta kebersamaan. Nah, ketika cinta sudah pudar, eros sudah pudar, maka sifat-sifat yang memang kamu nggak bisa tangani itu kamu akan marah gitu. Kamu nggak bisa terima seperti yang di awal masih cinta. Saya pernah beritahu misalkan orang dominan sama orang dominan nggak boleh menikah karena itu nanti nggak mau ngalah tuh. Orang pendiam sama pendiam nggak boleh menikah karena diam-diam, mendem-mendem, tahu-tahu buka cabang gitu. Karena orang yang pendiam nggak boleh sama orang pendiam juga gitu. Ya, dan orang yang terlalu belak-belakan nggak boleh menikah sama orang yang terlalu pendiam. Karena sering terjadi suami ngomong sama istrinya, ngomong nggak? Ada apa sih sayang? Pulang-pulang kok pasang muka bete? Ada apa? Jawab dong. Besok aja aku cerita ya. Nah orang yang terlalu pendiam itu baru bisa ngomong lusa, besok gitu. Aku mandi ya, habis mandi ngomong tolong. Aku nggak bisa, aku nggak mau malam ini berlalu sebelum kamu ngomong. Ada apa sih sebenarnya? Gak mandi, saya ngomong, ada apa sih? Padahal istri itu mungkin pasang muka bete bukan tentang suami, ada masalah dengan tetangga, dengan mertua. Ngomong dong gitu. Nah ini orang yang terlalu ekstrovert yang hari ini harus kelar, nggak boleh menikah sama orang yang tunggu tenang deh baru ngomong, gue nggak nyaman ngomong sekarang. Oh nggak bisa KDRT, kan ada kasus yang saya tangani, ngomong nggak? Mau ditampar, nggak boleh, jangan dipaksain. Itu saya udah cerita lengkap, nanti kamu tinggal buka ya. Kecocokan tipe kepribadian untuk pernikahan yang bahagia di YouTube kamu buka ya di kuliah psikologi. Nah. Jadi penyebab perceraian pertama, nggak cocok secara kepribadian, kamu tuh nggak mampu untuk menghandle dia sebenarnya. Tapi kamu paksa-paksain berharap dia bisa berubah. Ya bisa sih, amin, orang bisa berubah. Tapi kalau dia berubahnya 10 tahun setelah menikah, kamu udah compang-camping.
Bisa nggak dia berubah sebelum menikah aja? Oke. Yang kedua, perceraian yang sering terjadi karena selingkuh. Baik selingkuh hati atau selingkuh seksual, selingkuh libido. Selingkuh hati itu karena ada orang lain dia persepsikan lebih menghargai dia. Ada orang lain lebih membuat dia nyaman. Ada orang lain dia persepsikan lebih mencintai dia lebih merasa berarti. Maka dari awal saya bilang kalau emang gak cinta jangan dipaksa. Karena ada yang ngotot, mas kami gak cinta tapi kami tetap ingin menikah. Niatnya ibadah. Nggak menjadi ibadah kalau nggak saling mencintai akhirnya. Anak melihat orang tua berantem dingin-dinginan, cuk-cukan, malah bukan ibadah itu. Boleh nggak sih mas kalau menikah tanpa cinta? Gini loh, kita pakai baju aja kalau kita nggak suka kita nggak mau pakai. Saya kan pakai baju biru tua tuh sukanya kalau ada misalkan followers ngasih hadiah baju warna pink, ya saya terima kasih ya mbak, alhamdulillah terima kasih buat rezekinya. Tapi saya nggak akan pernah pakai. Karena saya nggak cinta, ngapain hidupnya harus menikmati. Saya nggak suka pakai baju pink, masa saya paksa gitu. Pasangan itu pakaian seumur hidup. Nggak bisa, nggak kuat kita memakai sesuatu yang kita nggak cinta gitu loh. Jadi hati-hati ya, penyebab perceraian itu adalah yang kedua perselingkuhan. Selingkuh hati yang karena memang aku nggak cinta sama dia gitu, ngeri juga tuh. Nah, ada selingkuh yang libido, itu saya pernah bahas di video sebelum ini, Anda cek sendiri. Nah yang ketiga, orang bisa selingkuh karena mertua. Bener, sumpah, ini nomor 3 nih paling banyak. Menempati urutan nomor 3 yang menyebabkan orang bercerai. Mertua. Beragam-ragam tuh, dari yang paling zolim sampai yang rada zolim. Yang paling zolim tuh, ceraikan istrimu. Istri macam apa dia? Ada loh, beneran. Mertua suruh cerai. Ceraikan dia. Mama kamu udah bilang jangan sama dia. Ini sama ini aja. Istri macam apa? Boros banget. Kau beli sayur tuh mahal-mahal sampai puluhan ribu. Mama kalau cuma belasan ribu segepok-gepok kalau di kampung. Beli sayur apa? Non pestisida, non organik, mahal. Sok kaya istrimu itu. Gak tahu nyari uang susah. Aduh itu ngeri banget. Makanya ada baiknya sebelum menikah, lihat juga ini mamahnya ini apa ya? Kamu bisa nyaman gak dengan beliau? Gak semua mertua begitu. Malah ada mertua yang sama menantu wanita tuh malah lebih dekat. Malah ada menantu wanita mengatakan, mas aku sama mama mertuaku malah paling sayang, aku malah gak deket sama ibuku. Ada, aku gak menggeneralisir, tidak gitu loh. Gak semua mertua zolim. Ya dari 100 mertua ada setengah yang gak zolim. Bukan 50%, setengahnya. Enggak, ini guyon aja bercanda. Nah jadi mertua penyebab perceraian karena gini, saya sudah pernah jelaskan detail mengapa tidak boleh tinggal sama mertua. Itu sudah detail, saya nggak perlu ulangi. Kamu search aja mengapa tidak boleh tinggal sama mertua. Saya sudah pernah jelaskan. Nah, 3 hal ini kalau kamu benar-benar waspadai sebelum menikah, insya Allah tidak akan terjadi perceraian. Ingat, yang pertama apa? Orang bercerai karena kepribadian nggak cocok tapi dipaksakan. Kepribadian itu begini ya. Ada kepribadian, ada yang namanya habit. Habit bisa diubah, kalau kepribadian nggak bisa diubah. Contoh ya, suka ngupil, nempel di bawah meja. Nah ini kan habit, ini bukan kepribadian. Nggak ada kepribadian ngupil sembarangan dan nempel di bawah meja. Nggak ada kepribadian namanya itu gitu, ngerti nggak? Ini habit, kamu masih bisa prasangka dia bisa berubah. Habit apa lagi? Suka nyinyir orang, tetangga tuh ya, diomongin terus. Nah itu yang suka nyinyir orang itu bukan kepribadian, itu habit buruk yang harus yang bisa diubah. Anda bisa prasangka dia bisa berubah. Apalagi habit jelek, suka ngerokok, nah itu bisa diubah karena nggak ada kepribadian merokok. Itu bukan kepribadian. Contoh apalagi yang namanya kepribadian, oh dia itu malas, kepribadian dia malas. Nggak ada kepribadian malas. Malas itu terpisah dari dimensi kepribadian. Kamu harus pelajari di Google ya, apa-apa saja aspek kepribadian. Jadi kamu tahu, wah calon pasanganku ini beberapa sifat dia ini ternyata itu kepribadian, nggak bisa diubah. Aku nggak boleh berubah, nggak mungkin berubah nih. Itu harus diterima aja. Aku bisa nerima nggak? Oh yang ternyata ini sifat, ini habit yang bisa diubah. Ya, penyebab kedua orang bercerai karena perselingkuhan. Yang ketiga karena mertua. Ya, share link ini kepada yang belum menikah supaya dia memperhatikan 3 hal ini. Akan ada kemungkinan nggak untuk 3 hal ini? Contoh ya, yang ketiga baru masa-masa pengenalan, mamahnya dia, papahnya dia udah nggak seneng sama kamu, sirik sama kamu, ngomongin kamu di belakang. Itu apalagi kalau udah menikah gitu loh.
Tapi aku cinta sama anaknya. Ini kita bicara realita. Banyak kemudian cinta pada pasangan pudar gara-gara dilukai terus sama mamahnya, papahnya pasangan. Beneran loh. Ya, semoga ini bisa jadi lampu kuning buat kamu untuk kamu berjaga-jaga. Dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin. Training yang diberikan benar-benar berbeda, full dengan pendekatan terapi psikologis. Dedi Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini, motivasi saja tidak cukup, sangat membutuhkan terapi psikologis. Orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja. Sangat memerlukan terapi psikologis. Terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga basic dari training yang Dedi Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin. Batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki.